Om Swastiastu. Kali ini saya Ikomang Surantike, SPDSD, calon guru penggerak Kabupaten Badung, akan menampilkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosio-emosional. Adapun aksi nyata ini saya lakukan dalam bentuk tatap muka pada kelompok kecil. Alasannya ada beberapa siswa, sebagian besar siswa mengalami keterbatasan dalam segi kemampuan dan sarana. Dan yang berikutnya, siswa tinggal berdekatan dalam satu lingkungan. Nah, walaupun aksi nyata ini dilakukan pada kelompok kecil, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari penerapan pembelajaran sosio-emosional. Anak-anak, Om Swastiastu. Nah, jadi hari ini kita akan kembali belajar ya tentang materi yang ada di tema ya. Jadi hari ini anak-anak mari kita awali kegiatan hari ini ya, kegiatan belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keselamatan ya dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini ya. Tapi sebelum berdoa anak-anak, nanti sebelum doa tarik nafas dulu 3 kali ya. Tarik nafas 3 kali baru kita berdoa ya. Yuk kita mulai berdoa dulu. Sebelumnya mari kita sikap asana dulu ya. Pertama-tama kita tarik nafas dulu anak-anak. Tahan, kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi yang dalam. Tahan, hembuskan anak-anak. Ya, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dimulai dengan mengucap mantra Om Awi Genam Astu Namo Siddham. Om Siddhi Rastu Tat Astu Swaha. Ya, berdoa selesai anak. Ya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada 2 buah gambar anak-anak. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kira-kira gambar yang pertama dan kedua itu ada bedanya nggak? Ada. Siapa yang bisa? Apa kira-kira bedanya? Lihat di gambar yang pertama dan jalan lalu lintasnya lancar, yang kedua macet. Yang pertama lalu lintasnya lancar sekali ya. Yang kedua, anak gambar pertama bisa seperti itu, sedangkan di gambar kedua terlihat kacau seperti itu anak-anak. Apa kira-kira yang menyebabkan? Gambar pertama orang-orang mematuhi lalu lintas, gambar kedua enggak. Iya, betul sekali ya. Jadi gambar yang pertama itu sangat tertib sekali ya. Gambar yang kedua terlihat semeraut ya. Terlihat semeraut sekali, kacau sekali ya. Nah, itu disebabkan karena para pengguna jalan yang ada di gambar yang kedua itu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak pernah merasakan situasi seperti itu? Ketika di jalan raya misalnya, pernah merasakan seperti ini? Tidak pernah? Lancar-lancar saja? Berarti ketika anak-anak sudah di jalan raya lancar-lancar saja, berarti semua pengguna jalan sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya itu salah satu merupakan kewajiban pengguna jalan. Nah, anak-anak semua pasti memiliki
Apa anak-anak? Kewajiban. Bang. Termasuk kalian sebagai murid, sebagai Siswa. dan juga sebagai anak. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau bercerita tentang kewajiban yang sudah dilakukan hari ini? Misalnya di rumah sebagai siswa yang sekarang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh, kira-kira siapa yang mau bercerita tentang pengalamannya hari ini melaksanakan kewajiban. Nah, nanti ketika anak-anak bercerita, siapa yang bercerita nanti ke depan, anak-anak yang lain tidak boleh berbicara. Ya, tidak boleh menanggapi. Dengarkan temanmu bercerita. Ya, nanti semua akan mendapatkan giliran yang sama. Ya, siapa yang mau pertama menceritakan pengalaman hari ini, melaksanakan atau melakukan kewajiban di rumah? Siapa yang mau? Jadi sekarang Gede mau bercerita pengalamannya hari ini melaksanakan kewajiban. Ya, silakan Gede bercerita dengan temannya. Setiap hari saya nyapu di rumah. Setelah makan, saya cuci piring. Setelah mandi, saya cuci baju. Itu pengalaman saya. Melaksanakan kewajiban hari ini ya. Deh, bagaimana perasaan Gede setelah melaksanakan kewajiban itu? Senang. Senang sekali ya. Ada yang mau bertanya tentang apa yang pengalaman Gede yang dilakukan hari ini? Dari teman-teman yang lain? Banyak sekali berarti kewajiban yang dilakukan oleh Gede ya. Apa saja tadi? Cuci piring. Cuci piring, lagi cuci baju, lagi menyapu ya. Itu adalah kewajiban membantu orang tua di rumah ya. Tepuk tangan dulu buat Gede ya, bagus sekali. Silakan duduk. Anak-anak tadi sudah menceritakan pengalaman masing-masing dalam melakukan kewajiban hari ini. Nah, sekarang coba anak-anak renungkan ya. Renungkan apa sih kewajiban yang belum anak-anak lakukan atau laksanakan sebagai anak maupun sebagai siswa di rumah. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan apa kira-kira kewajiban yang anak-anak belum dapat laksanakan. Tuliskan dulu kira-kira apa. Coba sambil merenung dulu, pikirkan dulu. Tarik nafas, boleh? Renungkan apa sih kira-kira kewajiban anak-anak yang belum anak-anak laksanakan. Hembuskan. Sudah? Coba sekarang. Setelah anak-anak merenung, coba anak-anak tuliskan. Kira-kira kewajiban apa yang belum anak-anak laksanakan. Di rumah sebagai anak, anak-anak banyak memiliki kewajiban. Coba tuliskan kira-kira kewajiban apa yang belum anak-anak laksanakan. Sudah anak-anak menuliskan tentang kewajiban yang belum anak-anak laksanakan. Nah, sekarang apa kira-kira harapan kalian? Apakah kalian ingin terus tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut? Apa ingin mampu melaksanakan kewajiban tersebut? Silakan dituliskan harapan saya. Ya, silakan. Harapan saya. Ya. Jika kalian sudah menuliskan harapan kalian, kira-kira cara-cara apa yang akan kalian lakukan agar kalian bisa memenuhi harapan tersebut? Kira-kira cara-cara apa yang dapat kalian lakukan? Silahkan tuliskan caranya. Nah, caranya kalian mewujudkan harapan itu kira-kira bagaimana? Nah, tadi anak-anak sudah menuliskan harapan dan cara-cara agar kalian dapat melaksanakan kewajiban yang belum kalian bisa laksanakan. Nah, sekarang coba siapa yang mau mengungkapkan apa sih kewajiban yang belum pernah dilaksanakan, kemudian harapannya apa, terus caranya nanti mengatasinya bagaimana? Ya, siapa yang mau? Anak-anak tadi sudah menuliskan tentang kewajiban yang belum kalian dapat laksanakan. Nah,
kewajiban. Siapa yang mau kira-kira mengungkapkan apa kira-kira kewajiban yang belum kalian laksanakan? Nah, kalau Kadek, kira-kira kewajiban apa yang belum Kadek laksanakan? Nggak pernah belajar di rumah. Nah, terus sekarang harapan Kadek inginnya bagaimana? Apakah ingin tetap tidak bisa melaksanakan kewajiban itu, apa ingin bisa melaksanakan kewajiban tersebut? Ya, ingin bisa melaksanakan kewajiban tersebut, ya, ingin bisa belajar setiap hari. Iya, kira-kira apa cara yang dapat Kadek lakukan nanti? Mengurangi waktu bermain agar dapat belajar di rumah. Mengurangi waktu bermainnya, ya. Berarti waktu ini Kadek bermain terus, ya, sampai lupa waktu belajar, ya. Nah, sekarang kalau Kadek sudah punya komitmen seperti itu, mungkin mulai besok, ya, Kadek harus mengurangi waktu bermain, dapat mengatur waktu, semangat di dalam hati Kadek agar bisa melaksanakan sebagai anak, sebagai siswa. Nah, salah satu juga kewajiban kita yaitu melestarikan dan menjaga adat dan budaya kita. Kita di Bali punya adat dan budaya. Salah satunya dalam bentuk lagunya atau nyanyinya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Dadong Dauh, ya. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bentuk kewajiban kita, yaitu melestarikan kebudayaannya daerah kita, yaitu daerah Bali, ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke depan. Nah, ada yang sudah bisa bernyanyi lagu Dadong Dauh? Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh. Ya, di sini sudah ada lagu Dadong Dauh yang disertai dengan tangga nadanya berupa not-not angka, ya. Dadong Dauh ngelah siap putih, subemetaloh reko minap ade, 15 taloh neng nanging lacur, ade nak nepukin anak cerik-cerik, anak cerik-cerik, bas keliwat usip ipung. Bagaimana? Bisa kira-kira? Nah, sekarang tadi Pak Guru sudah memberikan contoh bagaimana menyanyikan lagu tersebut, Dadong Dauh, yang berjudul Dadong Dauh. Sekarang siapa yang mau bernyanyi ke depan? Iya, Kadek Ferdi, silakan coba ke depan, ya, menyanyikan lagu Dadong Dauh, ya. Yang lain disimak dengan baik, didengarkannya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar. Nah, kira-kira masih ingat apa yang tadi anak-anak pelajari? Tentang apa? Tentang kewajiban. Kemudian? Tentang hak lagi? Tentang budaya daerah Bali, ya. Terutama adalah lagu Dadong Dauh, ya, beserta tangga nadanya, ya. Nah, sekarang anak-anak coba anak-anak tuliskan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika tadi mengikuti pembelajaran ini, ya. Silakan tuliskan. Terus hal-hal yang menarik apa yang silakan tuliskan di sini, ya. Ya, kalau anak-anak sudah menuliskan hasil refleksi pembelajaran hari ini, nah, silakan anak-anak kumpulkan. Ya, banyak yang senang, ya. Pembelajaran hari ini seru, karena seru saat menyanyikan lagu Dadong Dauh, ya. Terus ada yang senang karena dapat menceritakan
pengalamannya melaksanakan kewajiban. Ya, anak-anak, untuk hari ini mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan apa lagi? Dengan berdoa, ya. Nah, jadi berdoa dengan kembali lagi diawali dengan menarik nafas dan mengembuskan nafas sebanyak 3 kali. Ya, berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Sekarang anak-anak bisa pulang ke rumah masing-masing, ya. Hati-hati di jalan, ya. Berdasarkan aksi nyata modul 2.2 yang saya lakukan, ada beberapa bahan refleksi yang dapat saya kemukakan di sini. Yang pertama terkait dengan perasaan saya selama perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perasaan saya ketika membuat perencanaan berupa RPP, saya merasa belum mampu membuat perencanaan pembelajaran RPP yang tepat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bermuatan kompetensi sosial emosional. Yang kedua, perasaan saya dalam pembelajaran, saya merasa cukup senang karena apa yang saya dapatkan dalam modul 2 ini sedikit tidaknya dapat saya terapkan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Utamanya terkait dengan teknik stop. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata modul 2.2 ini, yang pertama, penerapan teknik stop dalam pembelajaran yang dipadukan dalam kegiatan doa cukup efektif dalam mengelola emosi peserta didik, serta cukup memberi ruang dalam upaya menumbuhkan kompetensi sosial emosional siswa berupa kesadaran diri. Hal ini mampu membuat siswa lebih tenang serta fokus dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Kedua, penerapan teknik role play communication berupa mendengarkan teman yang sedang bercerita pengalaman melaksanakan kewajiban dengan seksama cukup mampu menumbuhkan kompetensi kesadaran sosial, utamanya dalam hal berempati. Hal ini terlihat dengan siswa mampu mendengarkan cerita teman dari awal sampai selesai. Ketiga, kegiatan menuliskan kewajiban yang belum mampu dilaksanakan, harapan serta cara yang dapat dilakukan siswa, mampu menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab siswa untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Berikutnya, terutama bagi saya ini, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam pembuatan rencana pembelajaran atau RPP maupun pelaksanaannya, menurut saya cukup sulit untuk dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan berbagai konten materi, proses, maupun produk. Kemudian yang berikutnya, kegiatan refleksi setelah pembelajaran ini memberikan gambaran tentang apa yang membuat siswa senang dalam mengikuti pelajaran, serta dapat dijadikan masukan bagi guru untuk pembelajaran berikutnya. Upaya perbaikan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berusaha untuk menerapkan teknik stop yang dipadukan dalam kegiatan berdoa secara rutin dan terus nanti akan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang berikutnya berupaya memberikan pembelajaran yang beragam baik dalam konten materi, proses, dan produk agar pembelajaran diferensiasi bisa terpenuhi. Yang keempat, yang berikutnya, refleksi pada akhir pembelajaran sangat penting untuk terus dilakukan guna mengetahui emosi perasaan siswa dalam pembelajaran serta menjadi masukan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Demikian refleksi saya untuk aksi nyata 2.2, modul 2.2. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada berbagai kekurangan.